Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman dan mudah-mudahan semuanya. Aku harap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku dan sempat datang ya di channelnya Mamah Diadiba. Di video kali ini aku mau share catatan keuangan aku gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau catat untuk keuangan di minggu kedua gitu ya. Dan untuk Pak suami itu gajinya tuh nggak per bulan gitu dan juga nggak UMR ya, karena gajinya itu harian ya, buruh pabrik tapi harian gitu. Terus digajinya juga harian ya, kalau dulu itu dibayarnya per hari, kalau sekarang udah beberapa bulan terakhir ini dikirimnya itu per 10 hari gitu, tapi kadang telat ya, nggak selalu tepat waktu. Terus juga kadang telat 5 hari 10 hari gitu ya, tapi nggak apa-apa, meskipun kayak gitu aku tetap catat ya, karena aku juga ini udah mempelajari dari videonya teman-teman dan bunda-bunda semuanya ya, gimana cara mengatur keuangan, cara budgeting gitu ya. Meskipun nggak sama ya, tapi setidaknya ini untuk referensi aku ya, buat belajar untuk mengatur keuangan, karena kalau dicatat itu biasanya tuh beda sama aktualnya gitu ya. Jadi aku tuh ya udahlah, nggak usah dicatat ya, biarin aja mengalir apa adanya gitu. Nah, semenjak pendapatannya dikirim per 10 hari, aku mulai belajar lagi untuk mengatur keuangannya ya. Jadi biar tertata rapi ya, meskipun bakalan nggak sesuai dengan hitungan gitu ya, tapi ya sejauh ini masya Allah ya, alhamdulillah, Allah itu selalu memberikan rezeki ya dari pintu yang tidak pernah terduga gitu ya. Dan aku juga pernah dengar ceramah ya dari Kiai Haji Muhyiddin ya, itu dari Bandung. Katanya hidup itu yang penting berkah dan cukup ya, jadi disebutnya tuh waluya ya. Kalau bahasa Sundanya waktu perlu aya gitu, jadi waktunya dibutuhkan itu uang itu ada gitu, meskipun sehari-harinya itu sebenarnya nggak mungkin buat mendapatkan uang sebanyak itu ya, tapi waktunya diperlukan tuh uang itu ada dari pintu yang tidak pernah kita duga gitu. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Boleh ya di share di kolom komentar ya. Oh ya, ini ya udah aku isi ya untuk kolom-kolomnya ya, isinya itu kebutuhan, budget, aktual sama selisih ya. Pokoknya aku lihat videonya teman-teman dan mudah-mudahan semuanya ya rata-rata tuh sama kayak gini ya. Dan ini aku isi ya untuk pos-posnya tuh ada cicilan rumah, kebutuhan rumah tangga, dan juga ada kebutuhan anak-anak ya, ada arisan juga, dan juga ada hutang ya, karena aku masih ada hutang gitu. Dan cara aku untuk membayar biaya-biaya yang besar itu dengan cara membagi 3 per gajian gitu ya. Jadi di akhir bulan tuh udah terkumpul semua gitu ya. Kecuali kalau untuk kebutuhan rumah tangga seperti air galon, gas, belanja mingguan. Nah, itu setiap minggu pasti akan selalu ada ya. Untuk kebutuhan anak-anak ini sebenarnya yang paling besar ya, karena anak aku kan ada 3 gitu ya. Dan yang kecil-kecil itu masih pada seneng banget jajan ya. Yang besar juga sama ya, karena kebutuhannya juga udah semakin besar gitu. Sebenarnya dulu pernah ada yang bilang katanya kalau hidup di perumahan itu biayanya akan lebih besar gitu ya. Dan ternyata emang benar ya, kalau di perumahan itu banyak banget biaya yang harus dibayar ya. Jadi ini kita di sini tuh modalnya bismillah aja ya. Bismillah aja, pasti akan ada aja jalan rezekinya ya, dari mana aja. Dan ini untuk pemasukannya full dari Pak suami aja gitu ya, karena aku juga udah nggak jualan seperti dulu lagi. Emang kadang suka khawatir gitu ya kalau udah habis tapi gajiannya belum datang ya, tapi selalu ada aja gitu ya rezekinya dari mana aja. Pokoknya ini dicatat dulu aja, ditulis dulu gitu ya, dirinciin. Seperti yang pernah aku bilang ya, kalau gaji itu bisa dihitung, tapi kalau rezeki Allah itu tidak bisa terhitung gitu ya. Dan rezeki itu tidak hanya berupa uang dan tidak hanya berupa gaji ya. Nah, ini udah aku hitung ya, total semuanya gaji Pak suami itu 1.475.000 itu dalam waktu 10 hari ya. Dan ini tuh baru dibayarkan di tanggal 15 gitu. Jadi perharinya itu tidak tentu ya, tergantung dari jumlah pendapatan
atau barangnya gitu. Jadi kayak borongan gitu ya. Nah, ini udah aku tulis ya, ini tuh kebutuhan intinya gitu ya. Jadi sesuai dengan kerjanya barangnya dapat banyak atau enggak gitu ya. Ya alhamdulillah ya, disyukuri aja karena banyak juga yang pada pulang kampung gitu ya karena terkena PHK gitu dari perusahaannya. Nah, ini untuk uangnya udah aku simpan ya di posnya masing-masing. Dan untuk yang biaya yang besar-besar seperti rumah gitu ya. Kalau rumah udah di transfer langsung ya. Dan juga untuk wifi juga udah langsung dibayarin. Nah, ini untuk arisan dan juga kayak hutang gitu ya sama token itu aku simpannya di sini aja karena ini kan belum semua ya, belum full. Ya seperti itu aja ya teman-teman untuk catatan keuangan aku ya di minggu kedua di bulan Mei ini. Terima kasih banyak ya teman-teman atas supportnya yang selalu hadir, selalu nonton, yang udah like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe channel aku. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.